Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku. Kebenaran hari ini berjudul Tidak Menganggap Remeh. Sungguh suatu bahaya besar kalau orang percaya terlalu optimis menganggap iblis tidak berdaya lagi. Iblis anggap sudah kalah sama sekali. Saudaraku, sesungguhnya iblis yang cakap dalam strategi berusaha agar orang Kristen memiliki gambaran yang salah mengenai diri iblis ini. Ia menipu seakan-akan iblis sudah lemah dan tidak berdaya sama sekali. Faktanya sekarang iblis telah berhasil membangun pengertian di banyak kalangan komunitas Kristen bahwa iblis sudah menjadi oknum yang kurang atau bahkan tidak membahayakan. Oleh sebab itu muncul anggapan bahwa oknum iblis tidak perlu dipikirkan atau tidak perlu dipersoalkan seluk-beluknya. Itulah sebabnya sedikit sekali pembahasan mengenai oknum ini. Mereka tidak mengenal setan dengan benar, tidak mengenal iblis ini dengan benar. Saudaraku, sebenarnya kemenangan Yesus terhadap iblis tidak membuat orang percaya otomatis menjadi ikut-ikutan menang. Tanpa perjuangan secara individu, orang percaya itu sendiri. Jadi kemenangan Yesus terhadap iblis tidak membuat orang percaya otomatis menjadi ikut-ikutan menang. Tanpa perjuangan secara individu, orang percaya itu sendiri. Kemenangan Yesus memberi jalan, potensi, atau peluang orang percaya untuk memperoleh kemenangan seperti Yesus telah menang. Orang percaya harus memiliki kemenangannya sendiri terhadap setan atau iblis ini. Itulah sebabnya berulang-ulang dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang percaya harus menang seperti Yesus menang. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 24, ayat 26, Wahyu 3, ayat 5, ayat 12, ayat 21. Jadi di setiap surat yang ditujukan kepada jemaat, selalu ada kata ini. Menanglah kamu. Kamu harus menang seperti aku menang. Begitu kira-kira. Kemenangan masing-masing kita harus kita perjuangkan sendiri. Tentu oleh pertolongan Roh Kudus. Kesalahan pengertian bahwa orang Kristen otomatis sudah menang karena Yesus telah menang di kayu salib membuat orang Kristen, banyak orang Kristen tidak memiliki perjuangan menghadapi kuasa gelap. Dan mereka menjadi tidak waspada terhadap gerakan kuasa kegelapan yang sangat cerdik ini. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang percaya harus sadar dan berjaga-jaga. Sebab lawan orang percaya si iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata mencari dalam ayat ini adalah zeton dari akar kata ZTO yang selain berarti mencari juga menuntut atau meminta. Ask for atau request demand. Pengertian yang salah dari banyak orang Kristen mengenai iblis ini, mengenai setan ini, mengkondisi iblis lebih bebas beroperasi dalam melancarkan serangannya. Di pihak lain banyak orang Kristen yang merasa sudah menang tetapi sebenarnya ada dalam tawanan atau ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa yang penting mereka masih ke gereja, giat bekerja di dalam kegiatan kerohanian di lingkungan gereja dan memiliki kehidupan yang tidak melanggar moral umum. Orang-orang Kristen ini beranggapan bahwa kalau memiliki kehidupan seperti itu berarti mereka sudah hidup sebagai pemenang. Paling tidak mereka merasa ada di zona
di mana iblis tidak bisa menyentuhnya. Ini sebuah pikiran yang salah. Kemenangan dalam Tuhan tidaklah diukur dengan ukuran tersebut. Kemenangan dalam Tuhan harus diukur dengan ukuran yang benar. Maksud saya kemenangan melawan iblis ya saudara. Ukurannya adalah ketaatan kepada Bapa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku sekalian, harus dimengerti bahwa kemenangan Yesus di kayu salib bukan membuat iblis tidak berdaya sama sekali terhadap orang Kristen. Kalau iblis tidak berdaya sama sekali, Petrus tidak perlu mengingatkan gerakan musuh seperti singa mengaum ini. Paulus juga mengatakan bahwa orang percaya harus waspada agar tidak memberi kesempatan kepada iblis. Ya, Efesus 4 ayat 27. Kesempatan di sini dalam teks aslinya adalah topon, yang berarti pangkalan atau tempat berpijak, foothold. Iblis masih bisa berpijak dalam kehidupan orang yang sudah mengaku dan telah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang percaya memahami bahwa iblis masih berpotensi besar membinasakan manusia, maka orang percaya akan lebih waspada, lebih berjaga-jaga dan serius. Dalam Matius pasal 12 ayat 43-45, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang telah menerima pelepasan dari kuasa gelap masih bisa kembali dikuasai, bahkan keadaannya bisa menjadi lebih buruk. Dan dalam konteks itu Yesus memberi peringatan yang jelas bahwa kuasa gelap dapat memobilisasi pasukannya untuk membinasakan kehidupan seseorang. Penebusan yang diberikan Yesus menempatkan manusia berkeadaan seperti Adam dan Hawa di Eden. Jadi penebusan yang diberikan Tuhan Yesus menempatkan manusia berkeadaan seperti Adam dan Hawa di Eden. Orang percaya diperhadapkan kepada pilihan menjadi anak-anak Allah yang taat seperti Yesus atau memberontak seperti Lucifer yang jatuh. Pilihan inilah yang membuat orang percaya memiliki tanggung jawab yang berat, saudara. Dalam Efesus pasal 4 ayat 17, Paulus juga mengingatkan bahwa ada kemungkinan orang-orang yang telah mengenal Allah bisa hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Iblis masih bisa memiliki peluang untuk merebut manusia agar menjadi miliknya. Dan suatu hari nanti mereka bisa bersama menghuni kerajaan kegelapan. Oleh karena situasi yang membahayakan ini, Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar Bapa melindungi dari yang jahat. Yohanes pasal 17. Tentu doa ini masih berlaku bagi orang percaya sekarang, bahwa orang percaya harus memberi diri hidup dalam tuntunan Bapa di surga. Jadi setelah keluar dari penjara iblis, hendaknya seseorang tidak merasa sudah merdeka secara mutlak, seperti yang dikesankan oleh banyak pembicara Kristen selama ini. Harus diwaspadai bahwa orang percaya masih bisa dibelenggu oleh kuasa kegelapan, masih bisa dibelenggu kembali oleh kuasa gelap, saudara. Nah, saudaraku sekalian, agar tidak dipenjara oleh kuasa gelap, maka harus masuk dalam penjara Tuhan. Jadi keluar dari belenggu atau penjara iblis, lalu harus masuk ke dalam belenggu atau penjara Tuhan. Belenggu Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang memperbaharui pikiran sampai seseorang tidak bisa lagi berbalik kepada dunia. Ya, point of no return. Inilah keselamatan menjadi milik yang pasti. Saudaraku, inilah kebenaran hari ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953.
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.